Wa qulna ihbitu lan wis ngucap kami ihbitu pada turun sira kabeh ilal ardi maring bumi ai antuma tegese sira karo bima istamal tumat kelawan barang kang cumantel sira karo alaihi ngatasé barang min dzurriyyatikuma nyatane saking anak cucu sira karo ba'dukum utawi sebagian sira kabeh ai ba'du dzurriyyati tegese sebagian anak cucu li ba'din kado sebagian kang lian aduun iku dadi musuh min dulmi ba'dikum saking kedoliman sebagian sira kabeh ba'dun ing sebagian walakum lan iku tetep kadue sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mustaqarrun utawi panggonan tetep maudhi'u qararin tegese panggonan tetep wa mata'un lan tempat wa mata'un dan panggonan ngeprih kesenangan aima tamatta'una tegese barang kang wa mata'un dan panggonan kesenangan mata tamatta'una ing barang kang ngepri sesenangan sira kabeh bihi kelawan barang min nabatiha saking cukulan al-ard ilahinin maring waktu kang bakal teka waktu ingkidoi ajalikum tegese waktu enteke pirang-pirang ajal sira kabeh fatalaqa mangka nerima ilham Adam musapa Nabi Adam min rabbihi saking pangerane Adam kalimatin ing pirang-pirang kalimat alhamahu tegese gawe ilham Allahu ing Adam iyaha ing iyahe kalimat wa fi qira'atin ing dalam siji bacaan binasbi Adam kelawan menasebaken lafaz Adam wa raf'i kalimatin lan ngrafa'aken lafaz kalimat aija'ahu tegese wis teka ya Allah hu ing Adam wahiyalan iya kalimat Rabbana dalamna anfusana al-ayat iku lapat Rabbana dalamna anfusana al-ayata ing ayat al-ayata ing akhir ayat fada'a mangka ngedoa ya Adam biha kelawan kalimat wataba mangka nerima taubat Allah alaihi ngatasé Adam qabla taubatihi ing dalem sedurunge taubate Adam inna usatuna Allah huwa iku utawi Allah at-tawwabu iku maha nerima taubat ala ibadihi ngatasé hambane Allah ar-rahimu turkang welas asih bihim kelawan ibadihi qul nahbitu ngucap kami ngucap-ngucap nyelapat ihbitu minha ihbitu pada turun sira kabeh minha saking jannat ay minal jannati tegese saking surga jami'an halas kabeh kararahu wis ngulang Allahu ing kalimat liu'tofa berpenyenta dan terus akan ia kalimat alaihi atas kalimat fa imma ya'tiyannakum fa imma fihi iku tetep ing dalam lapat imma idgo nunin utawi idgo makan huruf nun ini syartiyati tegese in syartiyah fi mazaidati ing dalam ma zaidah yatiyannakum fa imma yatiyannakum mangka lamun bakal teka temenan kum ing sira kabeh mini saking isun hudan apa petunjuk ai kitabun tegese kitab wa rasulun dan rasul faman tabi'a hudaya mangka sinten kang nurut uri yeslong hudaya ing petunjuk isun fa amana mangka iman yeslong bi kelawan isun wa amilalan ngamal yeslong bi taati kelawan taat ing isun wala khaufun alaihi wala khaufun mangkaranana utawi rasa wedi alaihim iku tetep ing atase kau wala hum yahzanuna
wala khaufun alaihim man qarana utai rasulbi alaihim ingatase kaum wala hum lan arana utai kaum yahzanuna iku pada wedi ya kaum fil akhirati dalam akhirat li ayyadkhulul jannata kalawan yantah pada manjing ya kaum al jannata ing surga walladzina kafaru lan utai wong iku kabeh kafaru pada kafir ya alladzina wakadzabulan pada ngebohong ya alladzina bi ayatina kelan pirang-pirang ayat kami kutubina tegese pirang-pirang kitab kami ulaika ikutai samudayana alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ashabun nari iku pirang-pirang penghuni neraka hum utawi ashabun nar fiha ing dalem nar khaliduna iku kang kekal kabeh makisuna tegese kang pada netep ikabe abadan hala selawas-lawas layak nuna kang ora pada rusak ia ashabun nar wala yakhrujuna lan ora pada metu ya ashabun nar. Coba kita pahami ayat ini ya. Ayat ini begitu luas dan panjang dalam sebuah cerita. Jadi ini cerita bersambung. Ya. Coba kita pahami supaya kita tidak mudah lupa dengan ayat ini. Kebetulan ayat ini termasuk di antara ayat yang jika dihafalkan selalu berulang. Artinya rentan kepada kelupaan ya. Kelupaan karena terdapat kata-kata pengulangan ya. Bagi kalian yang pemula di dalam memahami ataupun menghafal Al-Quran, itu biasanya di ayat ini sering terjadi pengulangan ya. Hafalan kalian selalu berulang gitu. Jadi singkatnya ini biar nyambung ya, biar nyambung. Ini perjuangan antara Nabi Adam, Siti Hawa dan godaan setan. Ya. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah dihasut oleh setan. Dengan berbagai cara setan menghasut Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian pada akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa akhirnya terhasut juga. Sehingga ayat sebelumnya dikatakan fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Kemudian setan menggelincirkan Adam dan Hawa dari surga. Fa akhrajahuma. Kemudian Allah mengeluarkan keduanya mimma kana fihi, dari apa yang keduanya terdapat kenikmatan. Ini sebab akibat ulah setan. Ya, jadi jangan percaya sedikit pun dengan godaan setan. Kata setan, coba kamu kata setan, coba kamu malam minggu, ini malam minggu ya, ya. Malam minggu ajak pacar kamu ke tanjakan, apa itu namanya, itu perumahan itu yang buat oh, tanjakan indah. Nah, kata setan, kalau malam minggu ke tanjakan indah, malam-malam bawa pacar kamu kayaknya indah, sambil nongkrong di pinggir jalan. Nah, ya sekelas Sonic makan nggak punya duit, dia daripada dia ngajak pacarnya
ke mall, habis duit dia. Nah, dia ajaklah ke Tanjakan Indah yang segalanya serba murah dan sepi. Sengaja dia bawa ke sana supaya apa? Supaya pacarnya nggak minta jajan. Mintanya apa? Makannya apa? Makannya angin, kacang rebus sama aqua dia siapin rupanya. Aqua gelas dia bawa dari rumah. Aquanya juga itu sisa lagi, sisa habis riungan yang kemarin, masih ada sisa 4 biji dia bawa. Nah, kata dia apa? Biar hemat. Pacaran aja harus hemat. Kata pacarnya, tahu begini masa yang nggak pacaran sama dia. Ini udah terlanjur cinta katanya gitu. Gitu kan. Kata setan begini, Sony, mumpung sepi, nah, kiri kanan nggak ada orang, ayo buruan sosok. Begitu kata setan. Ntar mah ente nggak dapat kesempatan bagus, kata setan. Kata si Sony, iya juga Tan, saya mau usah diajarin juga, saya udah tahu strateginya. Gitu kata si Sony. Kata si setan, ya udahlah kalau gitu mah atur aja lah, nggak usah digoda. Gitu, udah. Ya, akhirnya si Sony tergoda juga oleh setan, terhasut, gitu kan. Terjadilah apa? Ya, terjadilah perjinahan antara Sonic dengan pacarnya di Tanjakan Indah. Akhirnya ketahuan sama satpam, diusirlah. Hei, lagi ngapain Tong? Gitu kan, kata satpam. Kaget si Sonic. Kirain siapa katanya? Ente pacaran di sini. Pergi, kata siapa? Kata satpam. Itu di dunia loh. Gimana di apa namanya di surga? Oh, manusia yang digoda oleh setan nggak taat gitu kan peraturan di surga bagaimana? Nggak boleh makan buah khuldi, ya kan? Nah, karena sudah tergoda, terhasut oleh setan, ya. Bahkan setan saking dia pintar mengkelabuhi ataupun mencari cara supaya yang digoda ini mau tergoda, setan itu mengatasnamakan Allah. Demi Allah, kata setan, demi Allah, wahai Adam, wahai Siti Hawa, gitu. Sengaja saya menunjukkan pohon huldi ini supaya kalian makan, karena jika kalian tidak makan, maka kalian tidak akan lama di surga. Begitu. Dibalik, ya. Padahal Allah sudah memberikan nasihat kepada Nabi Adam, jangan engkau dekati pohon ini, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Kok minal khosirin sih? Apa tuh? Ayo. Ayat mana itu? Tadi soalnya bacanya gimana? Minal khosirin sih. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Jangan engkau dekati wahai Adam, wahai Hawa, pohon ini, gitu. Maka kalian, jika kalian dekati, maka kalian akan menjadi di antara orang-orang yang zalim. Tapi setan pintar membujuk dan merayu Adam dan Hawa. Kata setan, wahai Adam, Hawa, tahu nggak kenapa Allah melarang kalian memakan buah huldi ini? Satu, karena buah huldi ini rasanya sangat enak dan tidak ada yang paling enak di antara makanan yang paling enak di surga ini. Itu satu. Kedua, buah huldi ini kalau kalian makan, kalian akan kekal selamanya di surga. Karena Allah itu sebenarnya mengharapkan kalian tidak kekal di surga, makanya kalian tidak boleh makan buah ini. Tuh,
Demi Allah, kata setan. Setan ngomong begitu, demi Allah ngomongnya. Ya, berani setan ngomong demi Allah atas nama Allah, padahal dia berdusta, padahal dia berbohong. Tuh, maka jangan aneh kalau misalnya sekarang banyak orang yang memakai pakaian agama, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah, ya, tapi padahal dia berbohong, padahal dia mementingkan urusan pribadi, mementingkan kepentingan golongan. Itu begitu. Lah setan aja berani, apalagi manusia. Ya. Begitu kan, ini di tafsirannya ada tuh. Wa qasamahuma billahi, ya kan? Setan bersumpah kepada keduanya dengan nama Allah. Innahu laha minan nasyid fa akala minha. Tuh. Akhirnya apa? Yang namanya perempuan ini kelemahan laki-laki. Adam sebenarnya awalnya sudah taat, tidak mau melanggar apa kata Allah, tidak percaya sama setan. Tapi perempuan yang akhirnya lemah imannya, maka sampai dengan sekarang kalau setan menggoda para suami, kemudian para suami kuat imannya, siapa yang dia goda terakhir? Istrinya. Tuh, maka terjadi keributan. Itu biasanya apa? Didasari kalau memang bukan unsur dari suami, dia akan datang kepada istrinya. Begitu pintar. Suaminya digoda oleh setan, berbuat zina, selingkuhlah terus. Akhirnya si suami kuat imannya, enggak, gitu kan? Begitu istrinya dia goda lagi, ya, ayo, curiga. Nah, begitu akhirnya suami di situ ribut, begitu kan? Banyak yang begitu. Pokoknya kalau suaminya kuat imannya, maka setan akan menghasut istrinya. Ya, seperti hal yang terjadi pada masa dulu, ya, ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ada di surga pun begitu. Ketika Adam kuat imannya, kemudian Siti Hawa dihasut seperti itu, akhirnya timbullah perasaan Siti Hawa penasaran dengan buah itu. Iya, jangan-jangan si setan benar kali ya, gitu kan? Si setan benar kali itu buah. Dia penasaran, perempuan itu selalu penasaran. Makanya wajar kalau misalnya perempuan tasnya banyak, dia penasaran. Katanya di tas yang begini bagus, padahal itu tas belum rusak, dia beli lagi besok. Gitu. Bahkan setiap minggu kalau dia punya duit. Tuh. Kerudungnya banyak, tasnya banyak, sendalnya banyak. Kalau laki-laki, kalau sendalnya belum rusak, belum hancur, gak bakalan dia ganti. Itu laki-laki, ya. Tapi kalau perempuan, yang satu sendal ini belum rusak, dia pikir ini mah sendal buat ke pasar. Oh, beda ke pasar sama ke majelis, beda lagi buat kondangan, beda lagi buat mana lagi coba, ayo. Nah, belum sepatunya, wah, ini mah sepatunya, ini mau buat olahraga, ini buat sekolah, ini buat ke mall, ini buat jalan-jalan, beda lagi banyak. Ya, itu perempuan sudah dari sananya emang udah begitu. Tuh, ya, jangan aneh melihat sikap perempuan. Ya, ketika Siti Hawa sudah luluh hatinya, penasarannya semakin tinggi, akhirnya Siti Hawa yang rayu Adam, bukan lagi setan. Ayolah, begitu. Kalau bahasa kitanya kan, ayolah, itu buah asal, kayaknya saya nggak bisa itu.
walaupun hari ini saya bisa tidur, besok kayaknya nggak bisa tidur, penasaran dengan buah itu, gitu. Dan akhirnya apa? Sang suami jengkel ngelihat istrinya ngegerutu melulu, ya kan, bahasa kitanya sekarang begitu. Seorang suami ini, masya Allah, ini kalau nggak diturutin kayaknya, gitu kan? Ya udahlah, kalau misalnya kamu penasaran, biar kamu puas ya, ayo, begitu akhirnya kan. Kata si laki-lakinya, udah ogah pusing, udah pusing apa? Ribut gitu. Kalau orang sekarang kan begitu. Daripada, makanya ada istilah begini, daripada saya ribut sama bini, mendingan apa yang dia mau udah kasih aja. Nah, yang penting dia diem, begitu. Yang penting dia senang, udah. Nah, kalau apapun nanti yang terjadi setelah dia membeli, misalnya, setelah dia mengambil, gitu, apapun konsekuensinya ya kita tanggung bersama, kan dia yang melakukan, begitu kan. Nah, pada akhirnya Siti Hawa berhasil merayu suaminya, yaitu Adam alaihissalam. Akhirnya yuk makannya ayah, dengan penuh rayuan mungkin ya. Akhirnya begitu dimakan, set, Adam alaihissalam makan. Satu riwayat mengatakan buahnya nyangkut di tenggorokan, maka yang sekarang disebut dengan jakun. Kemudian Siti Hawa nyangkut di wilayah dada, sehingga jatuhlah menjadi buah-buahan. Iya, jadi katanya buah-buahan, buah dada. Maka perempuan tuh dadanya ada, laki-laki nggak ada, gitu. Itu satu riwayat mengatakan, tapi itu masih dibantah kebenarannya. Ya, ini mah cerita aja. Ya. Nah, di sininya nggak dijelasin ke situ. Ya, ini hanya menceritakan secara umumnya begitu. Intinya sekalipun yang berhasil merayu Adam itu adalah Siti Hawa, ya, tapi itu sebenarnya ya, jadi sekalipun itu adalah hasil daripada rayuan Siti Hawa, tapi pada dasarnya itu adalah rayuan setan, ya, karena awalnya adalah rayuan setan. Makanya saya kalau lagi berantem sama istri, yang saya omelin siapa? Setannya saya, bukan orangnya. Mungkin beda taraf orang berpikir itu berbeda-beda. Ya, boleh tanya si Bunda, misalnya Gi Iseng, Naila nanya. Itu kalau saya lagi berantem, apa yang saya lirik? Setannya saya. Kadang saya berpikir ini setan pinter amat bikin saya berantem, gitu. Iya, saya selalu nyalahin setan, walaupun kata di meme, apa namanya, meme, walaupun kata meme di saya diem aja dari tadi, ente nyalain aneh, begitu, bengong aja setan. Padahal ya begitu kan, itu kan meme. Kalau saya mah tetap aja, sekecil apapun bentuknya sebuah kejahatan, kekerasan, ataupun yang sifatnya pertengkaran, ya, saya selalu memandang setan. Maka ketika saya melihat, misalnya saya melihat istri saya, wow, marah menjadi-jadi, saya di hati saya berbicara begini, hebat entetan, begitu, sampai bikin istri saya ngamuk, begitu. Nah, karena saya sadar setan tidak mampu melunakkan ataupun menggoda saya, gitu, menggoda seorang suami saat itu. Maka yang sasarannya adalah istrinya, begitu, sehingga tetap terjadi keributan, tetap terjadi, tidak bisa dihindari. Tapi bagi yang mereka sama-sama punya iman, bagi mereka yang sama-sama belajar ngaji, maka mereka akan menemukan di mana dia harus menghentikan pertengkaran itu, gitu, ya. Jadi tetap nanti ada
Ya, ini buat pelajaran kalian ya. Ya, kalian nanti sekarang belum punya suami, belum punya istri. Namanya berantem, pertengkaran dalam rumah tangga itu sudah pasti ada. Kalian punya orang tua, kenapa bapak saya marah-marah mulu sama mama? Kenapa mama saya rewel banget? Gitu kan? Itu sudah menjadi kodratnya, sudah menjadi sebuah kebiasaan dari dulunya. Maksudnya dari bapak moyang kita. Gitu. Ya, sudah wataknya perempuan seperti itu. Tradisi, Ya, bukan tradisi, maksudnya sudah menjadi apa ya, adat ataupun sudah menjadi ya itulah saya ya sudah menjadi wataknya dan sebagainya lah. Ya. Sehingga kita bagaimana untuk menghindari godaan setan itu? Ngaji ya, orang ngaji insya Allah akan mendapat petunjuk bagaimana mengatasi cobaan itu. Orang nggak ngaji dia akan bingung menghadapi ujian itu. Saya harus bagaimana nih ya, istri saya ngeluh melulu, dikasih duit 10.000 minta 20.000, dikasih 100.000 minta 200.000, begitulah. Gimana ini? Nah, kalau orang ngaji udah nggak bingung, gitu. Tahu caranya, tahu menjinakkannya, gitu. Iya, menjinakkan, tahu caranya. Jangan bingung. Ya, sekarang saja kalian belum merasakan. Ya, kalau saya cerita mungkin sama para orang tua mungkin mereka pada ketawa aja, karena merasa. Ya, kalau kalian sebagai anak saat ini ketika orang tua kalian sedang bertengkar gara-gara hal sepele, nggak usah dihiraukan, itu sudah hal yang biasa. Nanti juga pada waktunya mereka akan diam, mereka akan damai dengan sendirinya, begitu ya. Tuh. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi dengan Siti Hawa, ya, setelah dihasut oleh setan, apa kata Allah? Qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian ke bumi. Bahasanya kalian, bukan kamu berdua, tapi kalian. Ihbitu. Dengan siapa? Dengan semuanya. Dengan setan iya turun. Dengan siapa lagi? Dengan ay antuma bima istamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Ya, dengan orang-orang yang mencakup kalian berdua. Siapa? Ya, diantaranya setan ikut turun. Terus juga anak cucunya Nabi Adam alaihissalam. Siapa anak cucunya? Ya kita-kita ini. Semuanya ada di bumi. Jadi bukan hanya Nabi Adam dan Siti Hawa saja yang di bumi, tapi kita juga anak cucunya sama di bumi gitu. Dan sekarang kita ada di bumi, ya ini hasil daripada hasutan setan kepada Nabi Adam alaihi salam. Oh, kalau misalnya Siti Hawa dan Nabi Adam tidak ke bumi, ya kita nggak ada, ya kan? Orang di surga berdua anteng aja, ya, kita nggak ada. Maka tetap ada hikmahnya. Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi melalui cerita yang sangat sempurna, digoda oleh setan gitu kan. Tapi pada akhirnya kita ini hadir, ada kan di sini, gitu. Ya, itu hikmahnya. Kemudian kata Allah, ba'dukum li ba'din aduwwun. Sebagian kalian anak cucu Nabi Adam kepada sebagian yang lain menjadi musuh. Maksudnya min dumi ba'dikum ba'dan, dari sebagian kalian yang zalim. Jadi ada kan kita itu ya, kita misalnya hitung misalnya ada 100%.
50% seperti sekarang lah. Kalau kita mau bandingkan di dunia, orang Islam dengan orang kafir berapa persen? Ya, kalau kita menghitung presentasi, ya bisa saja 50% orang Islam, 50% orang kafir, begitu kan? Nah, maksudnya gitu, ba'dukum li ba'din. Nah, gitu, ba'dukum li ba'din aduun. Sebagian kalian dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Tuh, begitu di Al-Qur'an sudah ada. Jadi jangan aneh kalau kita ya sekarang ini banyak orang Islam yang dimusuhi oleh musuhnya. Mungkin bagi orang Kristen kita ini musuh bagi mereka, gitu kan? Mungkin orang Kristen di sini dalam artian kafir dimi ya, karena ada orang Kristen yang juga ya kasih toleran, tidak ramah. Ya kafir dimi kebalik. Jadi orang Kristen di sini dalam artian orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi ya, bukan kafir dimi. Kalau kafir dimi yang ya bersinggungan dengan kita saat ini, yang mereka tidak pro kontra, tidak kontra gitu ya, yang pro dengan umat Islam gitu ya. Di Syria sekarang masih perang. Di mana itu yang dari dulu sampai sekarang, Israel dengan Palestina, ya kan? Tuh, ba'dukum li ba'din adu. Ya. Itu udah jelas perangnya. Kita nih yang negara damai itu juga masih ada penjahat, masih ada perampok, masih ada pencuri, pembegal, ya kan? Itu juga diantara musuh kita itu juga sama. Padahal Islam, gitu. Makanya ini bahasanya ba'dukum ba'du dzurriyyah. Sebagian kalian, yakni sebagian anak cucu Adam. Min dulmi ba'dikum ba'dan. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di bumi adalah tempat tinggal, tempat menetap. Ya, kita tempat tinggal kita di bumi. Wa mata'un, dan tempat kesenangan. Kesenangannya dalam artian kita juga bisa bersenang-senang di bumi. Ma tatamatta'una bihi min nabatiha. Kesenangan ini mencakup semuanya. Ya, termasuk kita makan enak, senang. Termasuk kita istirahat enak, senang. Termasuk kita merasakan tumbuhnya bumi. Ya, bumi ini kan hidup, menumbuhkan berbagai macam kehidupan, pepohonan, ya, binatang yang di dalam bumi, ya kan, dan semuanya. Ilahinin, sampai saatnya ajal kita tiba, waktu inqidai ajalikum. Ilahinin ay waktu inqidai ajalikum. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin. Kemudian Nabi Adam mendapatkan ilham dari Allah berupa kalimat. Mendapatkan ilham dari Allah, dari Tuhannya berupa kalimat. Apa kalimatnya? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka doa ini cocok untuk kita yang merasa banyak dosa. Maka kalau ada di dalam riwayat yang lain, kalau kita mau taubatan nasuha, maka bacalah doa ini supaya tobat kita diterima, gitu. Baca ya, ini ayat Al-Quran kebetulan sebagai doa, dan bahkan kalimat ini dalam cerita yang lain disebut dengan kalimat yang sangat mujarab untuk memohon ampun pada Allah. Jadi dijikirin gitu ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Terus saja.
Nah kemudian ulama tafsir di sini ada wa fi qira'atin binasbi Adam. Jadi fatalaqqa Adama ini di situ kan tulisannya apa? Fatalaqqa Adamu kan? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Tapi di dalam riwayat yang lain boleh dibaca begini, fatalaqqa Adama. Begitu. Fatalaqqa